Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dosen pembimbing Bapak Kennedy SEME. Selamat sore dan penguji Bapak Hadi Kurniawan Eskom Mkom. Yang saya hormati dan penguji Bapak Bayi M Tabrani SPD MPD. Salam kenal, nama saya Ikram Mujahid. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian selama 4 bulan di PT Villa Ternak Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang tumbang, banyak perusahaan yang telah mem-PHK karyawan, mengurangi karyawan untuk efisiensi biaya operasional perusahaan. Untuk bertahan di tengah COVID-19, perusahaan selalu berupaya melakukan inovasi, inovatif, dan juga efisiensi cost operasional perusahaan. Bagaimana kita bisa tetap eksis di tengah COVID-19 ditunjang dengan sumber daya manusia yang unggul. Salah satunya adalah PT Villa Ternak Indonesia. Dalam meminimalisir masalah di lapangan yang ada di tengah COVID-19, PT Villa Ternak Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan SDM yang unggul dan selalu menseleksi setiap karyawan yang masuk di PT Villa Ternak Indonesia. Dan selama 4 bulan, peneliti menyaksikan langsung, melihat langsung di lapangan, otentik datanya, real datanya, karena kebetulan peneliti bekerja di PT Villa Ternak Indonesia, sudah 3 tahun jalan, peneliti menemukan masalah. Masih banyak hewan ternak yang mati. Masih banyak karyawan yang kurang disiplin menjalankan SOP. Kurangnya motivasi karena merasa kita hanya bekerja saja. Semua hewan ini bukan punya kita. Sehingga ketika mati itu menjadi kerugian perusahaan. Dan ini adalah fenomena masalah yang peneliti temukan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul penelitian sebagai berikut. Pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi sebagai variabel intervening pada divisi kurban di PT Villa Ternak Indonesia Kota Cilegon. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan identifikasi masalah. Yang pertama, karyawan masih kurang disiplin, kurangnya motivasi, tingginya angka kematian hewan kurban. Dan ini adalah masalah di sumber daya manusia. Yang keempat, kurangnya pelatihan terhadap karyawan untuk meningkatkan skill dan pelatihan di bidang peternakan. Dan yang terakhir, yang kelima, kurangnya motivasi karyawan sehingga mereka stagnan di posisi-posisi itu aja. Sudah merasa nyaman, sudah merasa aman. Dan dalam penelitian ini peneliti membatasi 3 variabel. Yang pertama, variabel pelatihan, yang kedua motivasi, dan yang ketiga adalah kinerja. Pelatihan menurut Sugiono tahun 2017 adalah secara sistematis melakukan training kepada karyawan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik sehingga tercapainya target tertentu. Menurut Mangkunegara tahun 2018. Dan kinerja menurut Rifai tahun 2017 dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektoral Pemerintahan Indonesia adalah upaya karyawan dalam meningkatkan motivasi diri, kinerja diri, dan juga disiplin diri. Dan dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji hipotesis sebagai berikut. Ada 3 hipotesis yang peneliti cantumkan. Yang pertama, apakah apakah X
memiliki pengaruh secara langsung terhadap Y? Yang kedua, apakah Y memiliki pengaruh secara langsung terhadap Z? Dan yang ketiga, apakah X memiliki pengaruh terhadap Y melalui Z? Jadi ada 3 hipotesis. Dan dalam hal ini peneliti telah mengutip indikator dari setiap variabel. Indikator yang pertama adalah tentang pelatihan, yaitu peserta, materi, dan tempat. Yang kedua adalah motivasi, secara psikologis, secara fisiologis, dan secara materialistis. Dan kinerja peneliti mencatat yaitu kualitas, kuantitas, dan kedisiplinan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan penelitian, peneliti melakukan metode penelitian dengan cara data sekunder. Peneliti mengambil sampel 50 orang di PT Villa Ternak Indonesia, khusus di divisi Villa Kurban. Sehingga peneliti telah melakukan prasurvei, melakukan sebar kuesioner terhadap karyawan, dan memiliki hasil tabulasi sebagai berikut. Dan hasil dari nilai model A, peneliti menggunakan olah data Smart PLS sehingga lebih efisiensi, mudah, dan dipahami. Dan terbukti ini adalah nilai SPSS-nya. Nah, seperti itu. Jadi, menurut peneliti, di kesimpulan ini, peneliti ingin menyampaikan kesimpulan bahwa nilai estimasi koefisiensi jalur konstruksi harus memiliki nilai yang signifikan. Nilai yang dihasilkan berupa T hitung kemudian dibandingkan dengan T tabel. Dan terbukti sesuai estimasi, nilai variabel motivasi terhadap kinerja memiliki nilai T hitung sebesar 16,0,21. Lebih besar dibandingkan T tabel 1,96. Pada taraf signifikansi dalam X 5%. Maka nilai estimasi jalur koefisiensi tersebut signifikan. Dan pelatihan terhadap kinerja Y terhadap X memiliki nilai T hitung sebesar 7,20, lebih besar dibandingkan T tabel 1,96 pada taraf signifikansi 5%. Maka nilai jalur tersebut signifikan. Dan yang terakhir, nilai jalur koefisiensi variabel pelatihan terhadap motivasi memiliki nilai T hitung sebesar 10,617, lebih besar dibandingkan T tabel 1,96 pada taraf signifikansi 5%. Maka estimasi nilai jalur koefisiensi tersebut signifikan. Yang kedua, variabel pelatihan yang direfleksikan ke dalam indikator pelatih, peserta, dan materi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian, variabel pelatihan yang dijabarkan dengan pelatih, peserta, dan materi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Pelatihan yang diiringi dengan variabel untuk memberikan motivasi kepada karyawan. Dan yang terakhir, nilai hipotesis variabel X, Y, Z terbukti signifikan. Di akhir sesi presentasi ini, izinkan peneliti menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak buat dosen pembimbing peneliti, yaitu Bapak Insinyur Novel Afandi MM, yang telah membimbing selama 4,5 bulan.
dan juga Bapak Kennedy SEME yang telah membimbing peneliti selama 4 bulan tanpa lelah, tanpa capek. Semoga Allah membalas semua kebaikan dosen pembimbing dan juga para penguji, semoga selalu diberikan kesehatannya. Terakhir dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ikrar Mujahid pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.